Masih inget nggak? Sebelum ketemu dia, hidup kita adem ayem aja kan? Bebas nggak ada beban, rasanya plong banget. Kamu kira dulu harus ada dia biar ngerasa utuh. Padahal aslinya, kamu tetap bisa nikmatin hidup, bahkan lebih bebas, tanpa perlu nungguin kehadiran siapapun. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pasti pernah kan ngerasain atau sekarang lagi ngalamin, makin kita sayang sama seseorang, dia malah makin ngejauh. Kita udah berusaha deket, kasih perhatian, tapi balesannya cuek. Rasanya makin kita nempel, dia malah makin kabur. Dan ya, ini bukan kebetulan. Ada hukum psikologi yang udah sering banget kejadian. Makin kita kejar, makin mereka lari. Makin kita genggam, makin mereka pengen lepas. Karena manusia tuh biasanya lebih penasaran sama yang susah didapetin dan gampang ngeremehin yang selalu ada. Sekarang coba bayangin kebalikannya. Gimana kalau bukannya kita terus ngejar, tapi justru mundur dengan elegan? Bukan drama, bukan buat bikin dia ngerasa bersalah, tapi biarin mereka sendiri yang akhirnya sadar kalau kehilangan kita itu nggak enak. Nah, disitulah no contact rule punya peran penting. Tapi ingat ya, ini bukan buat main tarik ulur atau gengsi-gengsian. No contact tuh sebenarnya tentang diri kita sendiri, tentang ambil lagi kendali yang sempat kita kasih, tentang jaga harga diri, tentang bikin diri kita berdiri kuat lagi tanpa harus bergantung sama orang lain. Di video ini, gue bakal kasih kamu cara buat ngejalanin no contact rule dengan bener. Tujuannya bukan cuma bikin dia kangen, tapi juga bikin kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih susah digantiin. So, kalau kamu pengen tahu gimana bikin seseorang merindukan kamu tanpa harus ngejar, tanpa harus maksa, tonton video ini sampai habis. Karena di akhir gue bakal spill satu rahasia yang jarang banget orang tahu, buat bikin kamu bener-bener balik pegang kendali penuh atas hidup dan hubungan kamu. Oke, let's break it down teman-teman. Oke. Jadi gini ya, dari tadi kita udah ngomongin soal no contact itu bukan tentang drama atau gengsi, tapi tentang diri kita sendiri. Nah sekarang gue mau ajak kamu masuk ke inti strateginya. Karena kalau cuma teori doang tapi nggak tahu cara maininnya, ya sama aja kayak ciuman tapi nggak pakai rasa, hambar bro, kurang aja gitu, nggak ngegigit. Kita mulai dari yang pertama, ngilang. Tapi tetap berasa. Kedengarannya agak puitis ya, tapi tenang aja, maksudnya simple kok. Kadang biar kita makin diingat, justru kita harus hilang. Tapi bukan asal ngilang terus diam-diam masih ngintip story dia, masih like-like tipis, atau kasih kode kalau kita masih ada. Nah itu justru bikin seluruh jurus no contact jadi zonk. Kenapa? Karena tiap jejak kecil yang kamu kasih itu sebenarnya ngirim sinyal, gue masih nungguin kamu, gue masih ada buat lo. Dan begitu itu kejadian, misteri langsung hilang, daya tarik juga lenyap. Padahal kuncinya ada di ruang kosong itu. Biar dia sendiri yang kepo, biar imajinasinya yang kerja. Jadi ingat, kalau mau menghilang ya harus benar-benar full. Bukan setengah-setengah. Bukan hari ini ngilang, besok nyapa, terus balik lagi ke mode hantu. Kalau setengah hati, hasilnya juga setengah jadi. Tapi bukan berarti kamu jadi hilang dari dunia juga ya. Justru sebaliknya, hidup kamu harus tetap nyala, aktif di kehidupan nyata, upgrade diri kamu, sibuk dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang. Tampilnya bukan buat dia, tapi buat diri kamu sendiri. Nah, bonusnya, hal-hal kecil itu bakal bikin dia mikir, kok dia kelihatan lebih hidup tanpa gue ya? Dan itu yang bikin kamu jadi penuh kehadiran walau sebenarnya kamu nggak ada di sekitar dia. Nah, lanjut ya. Kalau tadi kita udah bahas soal ngilang tapi tetap berasa, sekarang kita masuk ke step kedua. Stop jadi bucin emosional. Gini ya, seringkali alasan kita susah banget lepas dari seseorang tuh bukan karena dia segitu spesialnya, tapi karena kita terlalu nempel secara emosional. Kayak hidup kita tuh bergantung sama dia. Kalau dia nggak ngechat, hati jadi hampa. Kalau dia cuek, kita ngerasa nggak berharga. Padahal, itu sebenarnya luka paling dalam, ketergantungan emosional. Dan ini yang bikin no contact sebenarnya powerful banget. Bukan cuma soal bikin dia kangen, tapi juga soal nyembuhin luka lama kita. Setiap kali kamu nahan jari buat nggak ngechat, setiap malam kamu tahan diri biar nggak ngetik curhatan panjang, sebenarnya kamu lagi bangun otot mental kamu sendiri.
Lagi belajar berdiri tegak tanpa sandaran. Emang di awal rasanya nyiksa bro. Hari pertama kayak gatel pengen nyapa. Hari ketiga 4-5 kamu mulai mikir, apa gue lebay ya? Hari ketujuh udah mulai enteng dikit. Dan pas masuk minggu keempat, kamu mulai bisa ngaca dan bilang, gue ternyata bisa kok hidup tanpa dia. Itu turning point. Anggap aja tiap kamu berhasil nahan diri buat nggak ngehubungin dia, kamu lagi naruh satu batu bata di pondasi diri kamu. Awalnya goyang, tapi makin lama makin kokoh. Lama-lama, tembok itu jadi benteng yang susah banget ditembus siapapun. Ingat ya, tujuan utama no contact bukan cuma biar dia balik cari kamu. Tujuan besarnya adalah kamu bisa bebas dari rasa butuh buat dicariin orang lain. Kamu cukup, kamu lengkap, kamu berharga, tanpa harus ada orang lain yang validasiin itu. Jadi pikirin gini, kamu lebih pilih sakit sementara karena belajar nahan, atau kamu mau terus-terusan sakit panjang gara-gara hidup kamu ditentukan sama respon dia? Karena tiap langkah kecil kamu buat menjauh, sebenarnya itu langkah gede kamu buat deket lagi sama diri sendiri. Oke lanjut ya, jadi tadi kita udah bahas soal stop jadi bucin emosional, alias berhenti naruh kebahagiaan kamu di tangan orang lain. Nah sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Ini bagian yang menurut gue paling sering disepelein orang, padahal justru paling penting. Waktu pas ngilang waktunya upgrade habis-habisan, banyak orang salah kaprah pas jalanin no contact. Mereka kira tugasnya cuma diem nunggu, mantengin HP kayak nunggu paket COD. Tiap ada notif langsung deg-degan, berharap itu dari dia. Padahal kalau kamu cuma nunggu doang, itu sama aja kayak kamu nanam benih terus ditinggalin. Kamu tatap tanahnya tiap hari, kamu tungguin kayak orang bego, tapi nggak pernah kamu siram. Mau numbuh dari mana? Coba. Justru momen ngilang inilah waktu paling emas buat kamu upgrade diri. Ini bukan sekadar, ya udah gue sibuk biar nggak mikirin dia. Tapi beneran momen buat berubah. Karena manusia itu lebih kepincut sama yang berkembang, bukan yang stuck di tempat. Coba kamu bayangin kayak gini. Tubuh kamu rawat. Kamu olahraga, kamu jaga penampilan. Energi positifnya kebawa kemana-mana, kamu kelihatan lebih segar. Lalu secara emosional, kamu belajar ngontrol mood. Nggak gampang meledak, nggak gampang drama. Kamu jadi lebih stabil, kayak kapten kapal yang tetap tenang meskipun ombaknya lagi gede. Terus dari sisi sosial, kamu nggak ngurung diri lagi. Kamu keluar, nongkrong, kenalan sama orang baru, bikin hidup kamu lebih luas daripada sekadar satu nama. Dan yang terakhir, secara spiritual, kamu nemuin ketenangan entah lewat doa, meditasi, atau sekadar nikmatin langit malam. Kamu jadi punya rasa damai yang bikin kamu berdiri lebih kuat, karena kamu sadar ada hal yang lebih besar dari sekadar hubungan. Nah, bayangin kalau suatu hari dia ngeliat kamu, entah dari story temen, ketemu nggak sengaja di jalan, atau sekadar dengar kabar. Yang dia lihat bukan lagi orang yang dulu nempel terus sama dia. Yang dia lihat adalah kamu yang baru, lebih kuat, lebih tenang, lebih hidup. Dan percaya deh, itu magnet yang jauh lebih kuat daripada 1000 chat, aku kangen kamu. Pada akhirnya, no contact itu bukan soal bikin dia balik nyari kamu. Tapi soal kamu balik nemuin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi sekarang tanyain ke diri kamu, begitu fase ini selesai, kamu mau tetap jadi orang yang sama? Atau mau jadi versi upgrade yang bahkan bikin kamu sendiri bangga kenal sama diri kamu? Oke, lanjut ya. Tadi kita udah ngomongin soal gimana pakai waktu ngilang buat upgrade diri. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Ini nggak kalah penting karena banyak orang salah kaprah. Mereka kira no contact itu artinya pasrah, nyerah, lepas tangan. Padahal justru di sini kamu punya kesempatan gede banget buat ngontrol hal yang nggak kelihatan, tapi efeknya gila. Cerita yang ada di kepalanya tentang kamu. Bikin dia kepikiran tanpa kamu ngapa-ngapain. Gini, manusia itu aneh. Yang gampang didapat biasanya disepelein. Tapi yang langka, yang susah diakses, justru makin dicari. Itu hukum alam bro sis. Makanya sebelum kamu bener-bener ngilang, penting banget buat ninggalin jejak yang manis tapi bikin penasaran. Bukan drama nangis kejer, bukan pamit penuh amarah, tapi vibe yang elegan, kayak ending film yang gantung. Bayangin kamu cabut dengan senyum tulus, sikap tenang, atau ucapan simple yang nancep di hati. Justru hal-hal kecil kayak gini yang bisa lebih nempel daripada ribuan kata. Karena begitu kamu pergi dengan cara anggun, otaknya bakal terus mikir, kok dia bisa setenang itu? Apa gue beneran kenal dia? Atau ada sisi lain yang gue lewatin?
Rasa penasaran itu yang bikin kamu tetap hidup di pikirannya meskipun kamu udah nggak ada di sampingnya. Intinya bukan soal kamu main drama biar dia nyesel. Ini soal kamu ngehormatin diri kamu sendiri cukup tinggi buat ninggalin kesan yang kuat. Biar dia ingat kamu bukan sebagai orang yang begging buat dipertahanin, tapi sebagai seseorang yang kehilangannya bikin hidupnya kerasa janggal. Jadi jangan asal ngilang kayak hantu. Atur endingnya. Tinggalin misteri kecil yang bikin kamu susah dilupain. Karena kita nggak diciptain buat jadi kenangan receh. Kita ada buat jadi teka-teki yang bikin orang terus kepikiran. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas gimana ninggalin misteri biar kamu tetap kepikiran di kepalanya. Nah, sekarang kita masuk ke step terakhir. Ini bisa dibilang level tertinggi dari semua strategi no contact. Bebas tanpa dia, makin dicari sama dia. Ada paradoks unik nih. Orang baru bener-bener kangen sama kamu, justru pas kamu udah nggak butuh dia lagi. Kedengerannya nyeleneh, tapi emang gitu kenyataannya. Selama kamu masih ngegantungin mood, bahagia, bahkan harga diri kamu ke dia, sebenarnya kunci hidup kamu masih kamu taruh di tangannya. Dan itu bikin kamu kelihatan needy. Orang bisa ngerasain energi itu, dan biasanya malah bikin mereka mundur. Jadi gimana caranya biar kamu nggak lagi butuh dia? Bukan dengan pura-pura kuat atau main benteng gengsi, tapi bener-bener bangun hidup kamu lagi tanpa ada dia di tengahnya. Fokus ke rutinitas, ke mimpi kamu sendiri, ke hal-hal yang bikin kamu bangga, meski nggak ada satu orang pun yang lihat. Jalanin hobi, belajar hal baru, nongkrong sama orang-orang baru, isi waktu kamu dengan sesuatu yang bikin kamu berkembang. Kamu tahu nggak rasanya? Dulu kamu kayak orang yang nggak pede makan sendiri di resto. Harus ada temen biar kelihatan rame, biar nggak ngerasa sendirian. Tapi lama-lama kamu sadar, makan sendiri tuh enak banget. Kamu bisa pesen apa aja tanpa debat, bisa nikmatin makanan tanpa nunggu siapa-siapa, dan malah lebih puas. Sama kayak hidup kamu sekarang. Kamu kira dulu harus ada dia biar ngerasa utuh. Padahal aslinya, kamu tetap bisa nikmatin hidup, bahkan lebih bebas, tanpa perlu nungguin kehadiran siapapun. Dan pas kamu udah sampai titik itu, titik di mana kamu utuh tanpa dia, energi kamu otomatis berubah. Kamu nggak lagi maksa dia buat balik. Kamu nggak lagi main drama biar dia merasa kehilangan. Tapi justru disitulah, tanpa kamu sadari, dia mulai kangen. Karena orang cuma bisa kagum sama sosok yang berdiri utuh. Sosok yang nggak gampang dimiliki. Dan biasanya, yang kayak gitu malah jadi magnet paling kuat. Jadi ingat, tujuan utama no contact bukan bikin dia balik. Tujuannya adalah bikin kamu balik ke diri kamu sendiri. Kamu lahir bukan buat ngejar validasi siapapun, tapi buat jadi versi terbaik dari jiwa kamu sendiri. Dan kalau suatu hari dia nyesel karena udah ngelepas kamu, ya biarin aja. Karena yang dia hilangin itu bukan orang biasa. Yang dia hilangin adalah sesuatu yang nggak akan dia temuin lagi. Tutup bab ini dengan kepala tegak, bukan dengan harapan dia balik, tapi dengan rasa syukur bahwa akhirnya kamu nemuin diri kamu yang asli. Jadi, kalau kita rangkum dari awal sampai sini, no contact itu bukan trik murahan buat bikin dia panik, bukan juga jurus biar dia balik ngejar. Ini soal kamu. Soal gimana kamu berhenti jadi budak perasaan sendiri dan mulai berdiri tegak di atas kaki kamu. Kita udah ngobrol panjang, mulai dari bikin ketiadaan kamu jadi kehadiran, belajar lepas dari ketergantungan emosional, pakai waktu jeda buat upgrade diri, sampai ngendaliin narasi di kepalanya. Dan terakhir, yang paling penting, nyiapin diri kamu biar bener-bener nggak butuh dia lagi. Nah, kuncinya ada di sini. Pas kamu berhenti maksa, di situ justru kamu jadi magnet. Pas kamu berhenti berharap, kamu malah balik pegang kendali penuh. Dunia, termasuk dia, bakal otomatis kepo sama kamu. Bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu udah jadi versi kamu yang lebih berharga. Ingat, no contact itu bukan cuma diam. Ini seni diam yang punya power. Diam kamu bisa lebih berisik daripada 1000 chat. Diam kamu bisa lebih ngena daripada drama atau curhatan panjang. Karena diam kamu penuh makna. Kamu lagi sibuk grow, sibuk upgrade, sibuk jadi diri kamu yang baru. Dan percayalah, perjalanan ini bukan sekadar strategi biar dia balik. Lebih dalam dari itu, ini perjalanan kamu buat balik nemuin diri kamu yang asli. Diri kamu yang tenang, kuat, berharga, dan gak bisa digoyang siapapun. Thanks banget buat yang udah dengerin sampai akhir video ini. Gue appreciate banget waktu, perhatian,
sama energi kamu buat belajar bareng di sini. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu dapat insight baru, atau bikin kamu mikir, anjir bener juga ya, jangan lupa injak aja tombol subscribe-nya, aktifin lonceng, biar kamu nggak ketinggalan ngobrol-ngobrol seru dan strategi hidup lainnya. Perjalanan kamu buat jadi versi terbaik dari diri kamu masih panjang, tapi percayalah, setiap langkah kecil kamu buat berdiri sendiri, itu udah langkah gede menuju kebebasan sejati. Stay cool, stay strong, dan jangan pernah takut buat jadi diri kamu yang paling asli. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa nih, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.